Shalom, saudara kasih Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Kita di hari pertama Lebaran, tapi saya melihat saudara orang-orang yang setia di dalam Tuhan. Amin. Karena saudara ada di rumah Tuhan. Firman Tuhan mengatakan lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Saya mau kenalan dulu Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang belum kenal nama saya. Nama saya Rofian, agak susah ya. Kayak orang Padang katanya namanya. Saya punya dosen dulu bilang, kamu namanya kayak orang Padang ya. Jangan-jangan kamu dari Padang. Atau dari Aceh dia bilang. Kalau dari Aceh, Rofiah gitu. Atau Rofi ya. Dari Padang gitu ya. Saya dibesarkan di Jakarta. Ya. Saya anak seorang hamba Tuhan, anak pendeta. Papa saya almarhum pendeta. Saya anak Nasar juga. Kata orang, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya gitu. Ya. Papa pendeta, anak pendeta gitu. Oh enggak, bukan maunya saya, saudara ya. Saya dinasarkan untuk jadi hamba Tuhan. Dan saya taat. Saya gabung dengan GB Icon bulan Februari yang lalu. Ada istri saya di sini, Yuli. Kemudian 3 anak saya, Rahel, Ruben, Rian. Ya. Kami tinggal di daerah Lipo, Karawaci. Mungkin itu sedikit kalau saudara ketemu saya di mana gitu ya. Nanti tahu siapa nama saya. Oke, kita buka Alkitab kita pagi hari ini di dalam 1 Tawarik 17 ayat 27. Kitab 1 Tawarik 17 ayat 27. Firman Tuhan pagi hari ini temanya adalah Rock Solid Families. Keluarga yang kokoh dan kuat. 1 Tawarik 17 ayat yang ke-27. Kalau sudah mendapatkan kita baca ayat ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara. 1 Tawarik 17 ayat yang ke-27. Sudah mendapatkan? Amin. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Saudara, dari ayat yang kita baca ini, kita melihat suatu kerinduan hati Daud untuk meminta perkenanan Tuhan atas keluarganya. Tadi dikatakan dalam ayat yang kita baca, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini. Jadi Daud ingin Tuhan memberkati dan bukan hanya sampai memberkati, saudara perhatikan ayat yang tadi kita baca, bahkan mengokohkan ya supaya tetap ada di hadapanmu. Artinya Daud ingin anak cucunya, keturunannya itu kokoh di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya. Dan Daud tahu betul saudara, bahwa apa yang diberkati Tuhan akan diberkati untuk selama-lamanya. Saya percaya kalau Daud punya kerinduan seperti itu, kita semua yang hadir di sini keluarga demi keluarga, juga rindu mendapat perkenanan Tuhan. Amin saudara? Kita rindu mendapat perkenanan Tuhan. Kita juga mau diberkati Tuhan. Kita mau juga mendapat keluarga yang kokoh di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan sangat concern, sangat peduli dengan keluarga, saudara. Kenapa saya katakan begitu? Kalau kita lihat, next. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 18, 21 sampai 24 kita buka ya. Kejadian 2 ayat 18, kemudian 21 sampai 24. Kejadian pasal 2 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lihat ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi saudara, Tuhan menciptakan seorang penolong waktu itu buat Adam, yaitu seorang wanita, seorang perempuan, dari tulang rusuk Adam.
Jadi Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Adam and Eve, bukan Adam and Steve. Hati-hati saudara. Kelihatannya beda-beda tipis ya. Adam and Eve, Adam and Steve. Saudara. Kenapa saya katakan begini? Karena sekarang ini banyak terjadi di gereja-gereja Tuhan. Di Eropa, di Amerika. Mereka memberkati pasangan sejenis. Homoseksual, lesbian. Itu diberkati di sebagian gereja di luar negeri. Ini bahaya. Saudara. Karena nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bertentangan dengan prinsip firman Tuhan. Tadi dikatakan Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Bukan laki-laki dengan laki-laki. Atau perempuan dengan perempuan. Nah saudara yang kasih Tuhan. Sejak semula memang iblis ingin menghancurkan kehidupan manusia. Sehingga dia membujuk Hawa untuk makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan kemudian Hawa terbujuk, dia makan buah itu. Dan sejak saat itulah hubungan manusia dengan Allah terputus. Nah saudara saya ajak sedikit balik ke Sunday School atau Kids. Ya. Hikmat sekolah minggu. Ada seorang anak kecil, anak kids, namanya katakanlah Timmy. Timmy datang ke sekolah minggu. Terus gurunya tanya, Timmy, buah apa yang dimakan oleh Adam dan Hawa? Ada yang bisa jawab, buah apa yang dimakan Adam dan Hawa? Timmy mengatakan, buah apel. Itu hikmat sekolah minggu. Alkitab nggak pernah mengatakan buah itu adalah buah apel. Tapi image yang ada adalah buahnya buah apel. Ya. Kemudian yang berikutnya. Kenapa dalam bahasa Indonesia dikatakan ada istilah Hawa nafsu, bukan Adam nafsu? Ini hikmat sekolah minggu lagi, saudara. Kenapa? Karena jawabannya, kata Timmy, waktu itu Hawa yang nafsu untuk makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi bukan Adam nafsu, tapi Hawa nafsu. Itu jawaban anak sekolah minggu. Yang ketiga, kenapa pria itu punya jakun, sedangkan wanita tidak? Ternyata ketika Adam makan buah pengetahuan yang baik dan jahat yang dikasih sama Hawa, dia makan, kemudian ketika dia lagi asik-asik makan, Tuhan katakan, "Hei Adam, di manakah engkau?" Adam kaget. Langsung waktu lagi makan, masih sisa sedikit, langsung ketelen, keselak saudara, jadilah jakun. Tapi itu hikmat sekolah minggu ya. Saya tidak mengatakan itu jakun asalnya dari buah yang ketelak, tidak. Ya, oke, itu hanya intermezzo aja. Nah saudara yang kasih Tuhan, jadi sejak semula memang iblis itu punya rancangan, punya suatu hal yang tidak baik dalam hidup manusia. Makanya apa yang sudah Tuhan larang untuk dilanggar, jangan sampai saudara kita malah melakukan. Kalau Tuhan katakan jangan kau jamah, jangan kau langgar, jangan saudara. Ingat baik-baik. Karena kita tahu bahwa itu Tuhan tidak suka. Sudah ada satu kesaksian. Seorang hamba Tuhan ketika mau pelayanan ke luar negeri. Beliau lagi naik pesawat. Di dalam satu pesawat, beliau duduk di sebelah seorang pemuda. Kemudian ketika pemuda ini ditawari makanan dan minuman oleh pramugari, pemuda ini selalu menolak. Kemudian hamba Tuhan ini pengen tahu, kenapa? Dia tanya, apakah saudara puasa? Kok dari tadi saya lihat setiap makanan minuman yang ditawarkan saudara tolak? Oh iya, memang saya sedang puasa, kata si pemuda itu. Terus kemudian hamba Tuhan ini bilang, kalau begitu kamu Kristen? Oh bukan, saya bukan Kristen. I'm from Satanic Church. Saya dari gereja setan. Dia bilang. Dan saya puasa supaya hamba-hamba Tuhan jatuh dan juga rumah tangga Kristen hancur, berantakan. Ini kesaksian. Jadi iblis sedemikian rupa untuk melakukan segala upaya menghancurkan kehidupan baik hamba-hamba Tuhan maupun keluarga-keluarga Kristen yang ada. Saudara.
Makanya saudara, kita untuk menghancurkan rencana jahat si iblis, kita harus membangun keluarga Kristen yang kuat, kokoh, dan tidak tergoyahkan. Amin saudara. Kita harus bangun keluarga yang kuat, kokoh, dan tidak tergoyahkan, unshakable. Kenapa? Karena kalau kita punya keluarga yang kuat, kita punya keluarga yang kokoh, kita punya keluarga yang tidak tergoyahkan, maka gereja Tuhan akan menjadi kuat. Amin. Dan ketika gereja Tuhan menjadi kuat, kita akan punya kuasa yang begitu dahsyat dan powerful. Banyak gereja nggak punya kuasa. Kenapa? Karena habis jadi bulan-bulanan si iblis. Banyak dipermainkan oleh si iblis. Kita akan melihat pagi hari ini saudara, ada 3 pondasi yang bisa membangun keluarga yang kuat dan kokoh. Next. Yang pertama saudara, adalah iman. Amin. Yang pertama apa? Iman, faith. Untuk membangun rumah tangga yang kokoh, tidak semudah membangun sebuah tangga rumah, saudara. Kenapa? Karena kita perlu pondasi yang kuat, kita perlu pondasi yang sekokoh batu karang, yang bisa menopang di saat badai, di saat angin, di saat apapun juga menghantam dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Dan saya mau katakan bahwa batu karang itu ialah Yesus Kristus. Kala itu kita beriman kepada Yesus Kristus. Gak ada keluarga yang kebal dari masalah. Semua keluarga pasti ada masalah. Tapi saudara, keluarga yang berlandaskan iman kepada Kristus itu tidak dapat dikalahkan oleh masalah, problem, tantangan, hambatan, apapun juga. Karena kita tahu bahwa setiap kesulitan, setiap tantangan, setiap pencobaan, setiap masalah, itu hanyalah ujian buat kita. Dan kalau kita lulus, kita naik ujian, kita akan masuk ke level yang berikutnya. Amin. Tuhan bawa kita dari kemuliaan menuju kepada kemuliaan. Ujian. Dan Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, ialah pencobaan yang biasa. Yang nggak melebihi kekuatanmu sebagai manusia. Sebab Dia Allah yang setia. Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu bisa menanggungnya. Apapun juga masalahmu pada pagi hari ini, kita ingat, saudara, bahwa setiap masalah itu ujian buat kita. Supaya kita bisa berakar di dalam Tuhan. Supaya kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Dan supaya kita lebih lagi berbuah di dalam Tuhan. Itu ujian. Kita buka Alkitab dalam Kolose pasal 2, ayat yang ke-7. Kolose pasal 2, ayat yang ke-7. Kita baca ayat ini bersama-sama. Kolose 2, ayat yang ke-7. Satu, dua, tiga. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, dikatakan ayat ini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Saudara, kalau kita lihat suatu pohon itu semakin kuat, pohon itu menghadapi badai, menghadapi angin, menghadapi gelombang, saudara. Semakin kuat pohon itu, kalau kita lihat, maka akarnya akan semakin dalam, semakin kokoh ke dalam. Tapi sebaliknya, kalau pohon itu tidak kuat, kita bisa lihat, kita bisa pastikan bahwa akarnya memang dangkal atau tidak kuat. Seberapa dalam kita berakar kepada Tuhan. Seberapa dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Seberapa betul-betul kita mengakar di dalam Dia. Itu penting buat kita mengarungi rumah tangga atau keluarga di dalam kehidupan ini. Karena kalau enggak, kita gampang diombang-ambingkan oleh banyak hal. Kita gampang disesatkan oleh banyak hal. Dan saudara, saya mau katakan bahwa saat ini penyesatan itu banyak terjadi. Bahkan penyesatan pun terjadi di rumah Tuhan. Karena itu saudara punya firman Tuhan, punya Alkitab, baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Banyak anak-anak Tuhan yang gak baca firman. Banyak hidupnya, imannya itu tidak kuat. Ketika menghadapi badai gelombang, dia langsung terombang-ambing. Saudara,
iman yang teguh, iman yang berakar, itu harus dimiliki. Bahkan anak-anak muda saya mau katakan, punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Jangan engkau tergoda oleh mungkin pria yang menarik, yang punya jabatan yang kaya tapi nggak seiman. Sebaliknya mungkin dengan wanita atau gadis yang cantik, tapi juga tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan terang dan gelap nggak bisa bersatu. Jangan kau jual imanmu karena hal-hal tadi. Jangan kau salibkan Yesus untuk yang kedua kalinya. Punya iman yang teguh. Saya saudara waktu menikah, saya waktu pacaran dulu saya udah punya prinsip. Karena saya anak hamba Tuhan, anak pendeta. Kami dididik dalam takut Tuhan, tapi juga anak pendeta tuh banyak tekanannya loh saudara. Ya, ada anak pendeta di sini? Jadi anak pendeta kadang-kadang sedikit salah gitu, bingung gitu. Ya. Tapi saudara saya mau katakan bahwa saya punya prinsip. Waktu saya mencari pasangan, itu saya mau yang seiman. Itu yang pertama. Saya dikenalkan sama teman saya waktu kuliah. Saya kuliah di Untar waktu itu. Istri saya masih di SMEA, di Penabur, saudara. Ya, saya dikenalin. Saya bilang sama teman saya mau kenalannya sama gadis atau anak perempuan yang takut Tuhan. Dan bukan takut Tuhan aja, saya mau yang cinta Tuhan, yang pelayanan. Nah, ternyata dikenalkan, saudara. Lucunya waktu saya telepon, waktu mau janjian, saudara. Saya tanya sama dia. Besok kamu pakai baju apa ya? Dia bilang putih abu-abu. Oh iya ya. Nggak susah ngenalinnya, semua putih abu-abu gitu ya. Saya tanya. Nah, gitu. Saya terus kemudian putar otak lagi. Pakai tasnya apa ya? Dia terus kemudian kasih tahu ini. Jadi secara manusia mungkin nggak mungkin dong masa anak kuliah apa di Untar nggak ada yang cakep apa gitu ya, nggak ada yang dilihat itu anak ekonomi, anak hukum, mana wah banyak mahasiswa gitu. Dapatnya anak penabur, ya, suka daun muda katanya gitu. Ya, nah begitu. Jadi saudara ingat prinsipnya seiman. Kalau saudara mungkin sekarang sudah berumah tangga, itu tadi buat anak-anak muda. Kalau saudara sudah rumah tangga, misalkan pasanganmu belum seiman, belum mau diajak ke gereja, ayo doakan. Ayo saudara ajak. Ingat iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mau katakan bahwa rumah tangga kami 13 tahun ya, pernikahan itu bukan gak ada goncangan. Itu bukan mulus-mulus seperti jalan tol kadang ditutup saudara. Ya, dikasih hambatan, dikasih mau diperbaiki. Kita banyak mengalami hambatan, masalah, tantangan, pencobaan. Tapi karena kami seiman, kita bisa kuat menghadapinya. Amin. Kalau kita seiman, kita bisa menghadapi. Tapi kalau lain iman, sulit saudara. Gak bisa kita satu perahu punya dua nakoda. Saudara, di New York pada abad ke-20, next, tolong PowerPoint-nya. Itu ada penelitian pada abad yang ke-20, satu tim sosiologi mengadakan penelitian untuk menyelidiki 2 orang laki-laki yang hidup di abad ke-18. Satunya namanya Jonathan Edwards, satunya adalah Max Jukes. Saudara, penelitian ini diadakan untuk mengetahui bagaimana keturunan anak cucu orang beriman. Jonathan Edwards adalah seorang hamba Tuhan. Dia adalah seorang pengkhotbah KKR yang luar biasa. Menikah dengan seorang yang namanya Sarah, Kristen yang taat. Dan kemudian kalau saudara lihat, anak cucunya diberkati Tuhan, menjadi perkasa di bumi. Tadi ada 1 wakil presiden AS di sini ya, 3 senator, 3 gubernur, ada 3 wali kota, 13 rektor, 30 hakim, 65 profesor, 80 pemilik perusahaan, 60 dokter, 60 pengarang buku, 70 perwira angkatan darat dan angkatan laut, 100 pengacara dan 100 penginjil. Ini keturunan Jonathan Edwards. Orang yang beriman, yang betul-betul keluarganya bergantung sama Tuhan. Sedangkan Max Jukes, seorang yang tidak beriman. Max Jukes adalah seorang ateis. Dia menikah dengan namanya Ida Take, seorang yang kafir. Dan keturunannya saudara, ternyata tidak bermoral. Keturunannya ini
moralnya bejat, dan tidak ada dari satupun keturunannya yang berguna bagi masyarakat. Kita lihat di sana, menghasilkan 310 pengemis, 50 bermoral rusak, 150 penjahat, 7 pembunuh, 60 pencuri, 130 narapidana, 190 pelacur, 100 pemabuk. Dan saudara, saya mau katakan bahwa kalau kita sebagai orang tua, kalau kita sebagai anak Tuhan, kita mau wariskan kepada anak cucu kita. Jangan hanya kita wariskan kekayaan. Amin saudara. Wariskan iman kepada anak cucu kita. Karena iman yang bisa membuat hidup kita berkemenangan di dalam Tuhan. Hal yang kedua saudara. Hal yang kedua kita lihat. Selain iman, apa pondasi yang kokoh? Hal yang kedua adalah doa. Jangan saudara katakan, klise nih. Iman, doa. Saudara, Tuhan bilang kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, kau katakan gunung pindah, tercampak ke dalam laut, tercampak ke dalam laut. Cuma masalahnya iman itu kita punya enggak? Dan kemudian doa. Doa seringkali kita bilang, kita ada doa. Saudara, rumah tangga yang kuat, kokoh adalah rumah tangga yang berdoa. Doa itu adalah mengakui dan mengalami kehadiran Tuhan. Hadirat Tuhan dalam kehidupan pergumulan kita. Doa itu adalah intervensi hadirat Allah dalam kehidupan kita yang natural, yang alami. Jadi doa itu sebetulnya bukan satu arah. Doa itu dua arah. Kita bicara sama Tuhan. Kita ngomong, Tuhan jawab. Tuhan kasih tahu. Itu doa. Kalau satu arah bukan doa namanya. Baca puisi. Ya. Jadi dua arah. Nah saudara, saya lihat di dalam satu ilustrasi. Seperti seorang tentara di Perang Dunia Kedua. Ada seorang tentara yang tugasnya itu bawa radio komunikasi di bahunya. Kemana-mana yang lain pasukannya bawa senjata. Ya, dia bawanya apa? Radio komunikasi. Nah gunanya apa saudara? Dia pergi ikut sama pasukan ini kemana-mana. Dan kalau misalkan dibutuhkan, sewaktu-waktu dibutuhkan, maka dia akan menghubungi pangkalan militer lewat radio komunikasinya. Supaya apa? Supaya datang bala bantuan atau dikirimkan pesawat-pesawat pembom untuk mengebom titik-titik koordinat yang sudah ditandai sama dia. Berapa lintang, berapa bujur, dia udah kasih tahu. Berapa arah utara, selatan, timur, dan barat. Demikian juga dengan doa. Doa itu komunikasi. Seperti tadi tentara yang membawa radio komunikasi. Kita mengirimkan sinyal kepada Tuhan. Dan Tuhan seringkali mengintervensi kehidupan kita manusia lewat sesuatu yang di luar alam pikiran kita. Sesuatu yang kadangkala kita pikir kok mustahil ya. Tapi gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu yang dikerjakan lewat doa. Jadi gak ada yang percuma kalau kita berdoa, saudara. Jangan kita katakan berdoa lah. Percuma lah. Gak percuma. Karena doa kita yang kita naikkan itu bisa menggerakkan, mengaktifkan kuasa Allah untuk menghancurkan musuh-musuh kita. Saudara, pertempuran untuk memenangkan kehidupan keluarga kita terletak di lutut kita. Setiap orang yang sukses, di balik orang yang sukses, dikatakan ada wanita di belakangnya. Betul. Tapi saya mau katakan bahwa di balik setiap hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan yang berhasil, itu ada pendoa, ada orang yang bersedia mendoakan kehidupannya. Kita nggak kuat tanpa doa, saudara. Kita nggak bisa menjalani kehidupan ini tanpa doa. Kalau kita membiarkan keluarga kita tanpa kita doakan, misalkan kita sebagai suami, kita nggak mau tumpang tangan buat anak-anak kita. Kita nggak mau misalkan mendoakan istri kita, keluarga kita. Itu sama saja dengan kita membiarkan mereka ditembaki di dalam medan pertempuran dari berbagai arah. Dan kita hanya menonton di pinggiran saja. Membiarkan musuh menembaki. Siapa musuh kita? Si iblis. Yang gak pernah senang dengan kehidupan kita. Karena sejak kita memproklamirkan kita anak Tuhan, kita mengikut Kristus, maka kita menjadi musuh si iblis. Saudara mungkin pernah perhatikan ya, kenapa kok kehidupan
orang-orang yang di luar Tuhan sepertinya lebih tenang. Mungkin ada yang pernah berpikir begitu. Ya, saya mau katakan bahwa kalau kehidupan anak-anak yang di luar Tuhan, itu kadang-kadang iblis sudah biarkan aja. Itu sudah jadi milik dia. Itu sudah jadi pengikutnya dia. Tapi kalau saudara yang betul-betul ikut Tuhan, maka itu jadi incaran si iblis. Dia berusaha dengan berbagai macam upaya untuk menghantam kehidupan saudara. Kita lihat di statistik. Next. Menurut data statistik ini di Indonesia tahun 2011, setiap harinya 877 keluarga bercerai dan berpisah. Tiap hari loh saudara. Lebih dari 1918 gadis remaja menjadi ibu di usia muda. 10.411 remaja pemuda dewasa mulai bergaul dengan minum-minuman keras dan juga narkoba. Dan lebih dari 5.480 bayi dibunuh lewat aborsi. Ini data statistik di Indonesia. Tahun 2011 saya ambil dari BKKBN, ada BNN dan sebagainya. Jadi saudara, ini pekerjaan iblis yang harus kita perangi lewat doa. Jangan sampai kita melihat, wah ini angka sungguh mengerikan. Tapi kita nggak peduli. Kita nggak mau hal-hal ini terjadi pada keluarga kita, amin. Kita nggak mau sampai hal ini terjadi pada mungkin anak kita, saudara kita, atau kenalan kita. Karena itu kita harus mesti bentengi keluarga kita dengan doa. Kita nggak bisa jagain anak kita 24 jam. Tapi Tuhan, di Mazmur 111 katakan, Tuhan penjaga Israel, yang nggak pernah tertidur dan nggak pernah terlelap. Dia akan menjagai anak-anaknya senantiasa. Dia jagain kita. Saudara, saya ada satu pengalaman. Suatu ketika kami diminta untuk melayani pembersihan rumah di suatu apartemen di Permata Hijau. Itu jadi rumah itu atau apartemen itu dihantui, haunted gitu ya. Seorang gadis muda, masih saudara kita juga, tinggal di sana. Kemudian setiap kali itu dia diganggu ketika dia mau tidur, itu laci nakas di rumahnya itu bisa terbuka sendiri. Tutup lagi, bluk, bluk, gitu. Ini bukan sinetron, betulan. Ya, buka tutup, itu laci nakasnya di samping tempat tidurnya. Kemudian waktu dia satu kali lagi, dia tinggal sendirian di apartemen itu, ketika dia membersihkan kamar pembantunya, apartemennya cukup besar, kemudian dia tiba-tiba merasa kram, kejang, kakinya nggak bisa diangkat. Kalau kita kram itu biasanya masih bisa jalan ya. Tapi nggak bisa napak gitu biasanya kan. Sakit. Tapi ini dia nggak bisa melangkah. Dia mau angkat nggak bisa. Kayak dia yang pegangin kaki dia gitu. Terus kemudian yang satu hal yang paling aneh lagi. Isi kulkas di rumahnya itu bisa pindah tempat. Tanpa ada yang mindahin. Jadi nih setan usil juga ya. Jadi dia taruh misalkan susu di bawah. Itu bisa pindah ke freezer. Dia taruh apalagi sayur misalnya di situ, dia bisa pindah ke atas. Nggak ada yang masuk ke apartemen dia, cuma dia yang pegang kunci. Dan dia satu-satunya penghuni di situ. Maksudnya di kamar apartemen itu. Singkat cerita kami dipanggil. Ini memang udah kesekian kalinya gitu ya. Kami dipanggil untuk pembersihan rumah. Terus kemudian sebelumnya kami udah berdoa dulu kan, kita ditelepon. Kita berdoa. Berdoa apa? Untuk pelayanan ini nggak gampang saudara. Ya, untuk pelayanan ini nggak gampang. Ini peperangan rohani, spiritual warfare. Saya puasa, doa sama istri, anak-anak kita tumpangin tangan. Dan menjelang pembersihan rumah itu, sekitar 2 hari sebelumnya, itu anak saya yang kedua namanya Ruben yang laki-laki. Itu lagi tidur siang, itu bisa mimisan lagi tidur siang, itu sampai hampir sebantal kepala. Mimisan hampir sebantal kepala gitu, mimisan, lagi tidur. Saya sampai tanya istri saya, memangnya kemarin dia sempat main panas-panasan atau kecapean atau gimana? Enggak, biasa aja. Everything is normal. Tapi ini enggak normal nih, ya kan? Sesuatu yang enggak normal. Saya tahu ini adalah serangan dari si jahat. Kita terus berdoa buat si Ruben, kita tumpang tangan, kita dalam nama Yesus kita doain. Akhirnya dia bisa berhenti dan dia sembuh mimisannya. Saudara, saya mau katakan itu aja kita doa puasa. Apalagi kalau saya nggak bentengi. Kadang-kadang iblis masuk lewat celah-celah. Jelas ya Bapak Ibu Saudara.
Jangan sampai kita buka celah dalam kehidupan kita. Amin. Dalam kehidupan keluarga kita jangan buka celah. Jangan simpan hal-hal yang bisa menjadi celah untuk masuknya serangan si iblis dalam kehidupan kita. Bisa mungkin kita menyimpan suatu hal yang najis dalam rumah kita. Bisa mungkin kita menyimpan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bisa mungkin kita banyak hal yang kita lakukan nggak sesuai. Itu bisa jadi hantaman dalam kehidupan kita. Matius 26 ayat 41 mengatakan begini. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Saudara, Tuhan Yesus sendiri sudah menasihatkan atau mengingatkan murid-muridnya. Kita juga dinasihatkan lewat ayat ini. Supaya apa? Berjaga-jaga dan berdoa. Supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging itu lemah. Jadi saudara kita yang kita hadapi ini musuh kita, ini musuh penguasa-penguasa di udara. Ya. Jadi kita harus hantamnya juga dengan doa. Dengan peperangan rohani. Banyak hal saudara yang harus kita lakukan. Kita benahi dalam rumah tangga kita. Dan satu hal yang paling penting adalah ini. Doa menjadi pondasi. Yang kedua dalam rumah tangga kita. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga kita lihat. Ini yang terakhir ya. Biasanya kalau terakhir tuh saya tanya, ada sukacita? Amin, karena ini yang terakhir. Yang terakhir adalah kasih. Ya. Kasih itu merupakan pondasi yang kokoh bagi keluarga, saudara. Kasih. Tapi kasih itu nggak terjadi secara automatically. Nggak otomatis. Karena kasih itu harus diusahakan. Kasih itu harus diusahakan. Kita buka ayatnya dalam Kolose pasal 3. Ayat 14, kemudian ayat 18 sampai 21. Kolose pasal 3 kita baca bersama-sama ya. Kolose 3 ayat 14, kemudian 18 sampai ayat 21. Kolose 3 ayat 14, 18 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat 18, saudara, sama-sama. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Mari kita lihat satu tayangan video berikut ini ya. Tolong lampu dimatikan. Kembali dinyalakan. Bapak Ibu Saudara, video ini mengisahkan sepasang suami istri tadi kita lihat ya, yang begitu sibuk. Kehidupan mereka begitu sibuknya, yang satu suaminya kepala polisi, istrinya adalah wanita karir. Kemudian kita lihat bahwa si anak yang sudah beranjak dewasa mulai kehilangan jati dirinya. Dia melihat ayahnya selalu bertengkar dengan ibunya di rumah. Kemudian juga kita lihat bahwa dia disiksa, dipukuli, disiksa. Dan saudara, kita lihat bahwa anak ini selalu dikata-katai. Sampah, gak berguna. Selalu kata-kata yang bukan membangun, bukan kata-kata berkat, tapi kata-kata kutuk yang ada dalam kehidupannya. Dan dia menyimpan satu kepahitan. Sehingga akhirnya dia menjadi seorang penjahat. Dan ketika tadi tayangan terakhir saudara lihat, dia sudah kosongkan pelurunya sebetulnya. Dia gak ada maksud untuk menembak. Dia udah kosongkan, dia udah buang selongsong pelurunya. Tapi dia udah begitu kecewa dengan kehidupan. Dia udah begitu pahit dengan orang tuanya. Sehingga akhirnya dia mencoba mengancam, polisi yang lain gak tahu bahwa itu udah kosong. Timah panas semua menerjang tubuh dia. Hidupnya berakhir dengan tragis. Saudara, firman Tuhan katakan, di akhir zaman ini kasih menjadi dingin. Tapi jangan sampai hal yang seperti ini terjadi dalam keluarga kita. Amin, saudara.
Sebagai orang tua, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Firman Tuhan tadi katakan, para suami, kasihilah istrimu seperti tubuhmu sendiri. Bahkan di Amsal katakan, kasihilah istri pada masa mudamu. Jangan diilangin, langsung kasihilah istri mudamu gitu. Bacanya cepet-cepet gitu ya, kelompat. Kasihilah istri mudamu gitu. Bukan. Kasihilah istri pada masa mudamu. Jangan kita lihat istri kita kayak bass betot. Tahu bass betot nggak saudara? Dulu zaman saya tahun 80-an tuh 70-an tuh ada alat musik yang bassnya dem 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 gitu ya. Gede. Tapi kalau lihat perempuan lain kayak gitar Spanyol. Atau kita lihat istri kita kayak truk Fuso. Lihat perempuan lain kayak Mercedes-Benz. Wah, keren, cool. Kasihlah istrimu, saudara. Bisa nggak kita mengasihi istri seperti diri kita sendiri? Jangan berlaku kasar. Kalau dulu mungkin pacaran, kita bukain pintu, ya kan? Wah, mau nonton nih, mau ngedate ke bioskop, kita bukain pintu. Silakan masuk, ya kan? Please honey, gitu. Kalau sekarang saya lihat nih, dengan mata kepala saya sendiri di satu supermarket. Itu suaminya jalan cepet. Istrinya dari belakang, itu bawa belanjaan 3-4 kantong. Ngikutin tergopoh-gopoh, saudara. Suaminya udah jalan 2 meter di depan, 3 meter di depan, istrinya, saya, papi. Kasihlah istrimu. Para istri, tunduk pada suamimu. Amin. Bukan tanduk. Ya. Jangan sedikit-sedikit keluar tanduknya. Mentang-mentang mungkin, wah penghasilannya lebih besar daripada suaminya. Mungkin jabatannya lebih hebat di perusahaan daripada suaminya. Kemudian dia berasa, wah saya yang lebih hebat. Ingat bahwa kepala dalam rumah tangga itu tetap suami. Anak-anak taati orang tuamu dalam segala hal. Karena orang tua lebih tahu yang terbaik buat anak-anaknya. Bapak mana firman Tuhan katakan akan kasih ular atau batu kalau anaknya minta roti. Ada mungkin di dunia ini ada yang kayak gitu, tapi bapak gila itu ya. Yang normal gak begitu kan? Ya. Masa anaknya minta roti kasih ular atau kasih batu? Para bapak jangan sakiti hati anakmu, tadi firman Tuhan katakan. Kasih, berikan perhatian dan waktu kita. Mereka gak pernah minta dilahirkan sama kita. Jangan sampai mereka harus membeli waktu kita dengan uang. Karena kita gak mau sempatkan waktu. Kita gak mau luangkan waktu, quality time, untuk bersama-sama dengan keluarga kita. Seringkali orang tua maki anak. Ya. Dasar anak gak berguna, dasar anak sampah. Itu gak, dengan kata lain kita kasih kutuk. Mulut kita itu mulut orang percaya, saudara. Bisa menjadi berkat, bisa menjadi kutuk. Kalau kita ngutukin, bego lu, maaf ya, saudara. Gak berguna, sampah. Ada kisah seperti ini. Karena seorang ayah udah gak tahan, dia ngelihat anaknya yang begitu nakal. Terus kemudian dia terlontar begini. Dasar anak setan, kata papanya gitu. Terus anaknya langsung bilang, terima kasih ya ayah. Sekarang saya tahu ayah saya siapa sebenarnya. Saudara, keluarga yang tidak tergoncangkan, yang kokoh dan kuat. Rock solid families. Itu ada 3 hal. Yang pertama, iman. Yang kedua, doa. Dan yang ketiga adalah kasih. Berbagi yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri.
Pagi hari ini kita mau buat komitmen, saudara. Seperti yang di layar saudara ada itu, bisa baca. Lakukan sesuatu sekarang untuk menaruh keluarga Anda pada pondasi yang benar. Dan kita akan melihat perbedaannya, saudara. Jangan kita tunda. Jangan kita tunggu sampai kejadian mungkin seperti yang tadi. Ketika anak kita udah dewasa, kemudian anak kita melawan kita atau dia nggak patuh lagi kepada kita, terus kemudian kita bilang, anak siapa sih lo? Ya anak bapaknya lah. Anak siapa lagi? Anak mamanya. Sekarang kita ambil sikap. Letakkan pada pondasi yang benar. Didik dalam jalan takut akan Tuhan, dalam iman kepada Kristus. Suami jadi imam. Bawa istri dan anak-anak kita dalam takut akan Tuhan. Ambil langkah sikap. Doa, bentengi dengan doa. Ajak buat mesbah keluarga. Ajak semua berdoa. Karena hanya doa yang sanggup menahan segala kekuatan musuh. Dan yang ketiga, kasih. Landasi kehidupan rumah tangga kita dengan kasih. Belajar bersikap lembut. Bertutur kata yang lembut. Bukan dengan makian, tapi dengan pujian. Ambil komitmen pagi hari ini di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian, sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Katakan, saatku dalam ketakutan, saatku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Naikkan pujian ini sekali lagi. Katakan, sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam
untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Bapa, Engkau Allah kami yang setia ya Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah kami yang setia di dalam setiap jalan-Mu Tuhan. Seringkali kami tidak setia kepada Engkau ya Tuhan. Tapi Engkau terlebih setia kepada kami ya Tuhan. Bapa, Kau telah mengingatkan kami pagi hari ini ya Tuhan. Untuk kami memiliki keluarga yang solid rock di hadapan-Mu ya Tuhan. Mempunyai keluarga yang kuat dan kokoh ya Tuhan. Mempunyai keluarga yang tidak tergoncangkan ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri ya Tuhan, yang melawat keluarga kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau Engkau datang ke sini membawa keluargamu, apakah itu suamimu, istrimu, mari kita bergandengan tangan sama-sama. Kita minta pengurapan dari Tuhan. Kinaralbaya shanarapata karalabayasa. Huria mama mana karalabaya shedinaralabaya takaralabaya. Kirabata karalabaya sanaralabaya. Bapak Engkau urapi kami semua Tuhan. Rumah tangga demi rumah tangga ya Tuhan. Keluarga demi keluarga di tempat ini ya Tuhan. Di GBI Icon ya Tuhan. Bapak tidak kebetulan kalau keluarga kami berfokus pada keluarga ya Tuhan. Bapak, karena itu adalah kerinduan hatimu sendiri ya Tuhan. Engkau Tuhan merancangkan setiap keluarga Tuhan. Rancangan yang damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan ya Tuhan. Untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan demi keluarga, setiap keluarga di tempat ini ya Tuhan. Bapa, Engkau yang lawat setiap keluarga Tuhan. Berikan anggur yang manis Tuhan. Oh, anggur yang manis dalam rumah tangga mereka ya Tuhan. Bapa, Engkau pulihkan rumah tangga kami pada siang hari ini ya Bapa. Tuhan, Engkau buat para suami menjadi kepala, menjadi imam di tengah-tengah keluarganya ya Tuhan. Membawa seisi rumah tangganya takut akan Engkau ya Bapa. Bapa, biarlah Tuhan, mereka ya Tuhan diberkati ya Tuhan. Para suami Tuhan, Engkau berkati dalam usaha pekerjaan mereka Tuhan. Oh Tuhan, berkati mereka ya Bapa. Buah tangan mereka Engkau buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Aku juga berdoa buat para istri ya Tuhan. Bapa, Engkau telah menjadikan mereka penolong yang sepadan buat suami mereka ya Tuhan. Bapa, kuatkan para istri ya Tuhan. Oh Tuhan, berikan keteguhan, berikan kesabaran Tuhan, berikan kelemah lembutan Tuhan. Oh, berikan penguasaan diri ya Tuhan. Bapa, biarlah mereka bisa sama-sama bergandengan tangan dengan suami mereka ya Tuhan. Mendidik anak-anak mereka dalam jalan takut akan Engkau ya Bapa. Aku berdoa ya Tuhan, eratkan tali kasih suami istri di tempat ini ya Tuhan. Bahkan jikalau mereka mungkin tidak membawa pasangan mereka pada pagi hari ini Tuhan. Aku berdoa pada pagi hari ini Tuhan. Bapa, Engkau lawat setiap pasangan kami ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang lawat pada pagi hari ini ya Tuhan. Mungkin mereka belum percaya kepada Engkau Tuhan. Tapi satu hal kami percaya. Satu orang bertobat, satu orang dimenangkan. Seisi rumah tangganya akan dimenangkan buat kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Aku berdoa ya Tuhan, juga buat anak-anak ya Tuhan. Bapa, berkati mereka. Mereka adalah milik pusaka-Mu ya Tuhan. Bapa, mereka adalah anak-anak panah di tangan pahlawan ya Tuhan. Aku berdoa Tuhan, mereka menjadi anak-anak yang perkasa di muka bumi ini ya Tuhan. Bapa, memberkati anak-anak kami semua dalam sekolah, dalam pergaulan mereka Tuhan. Bapa, didik mereka Tuhan, melewat kami Tuhan, jalan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bentengi mereka Tuhan dari pergaulan yang buruk saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Jadikan mereka anak-anak yang manis, anak-anak yang taat, anak yang penurut ya Tuhan. Menyenangkan hati-Mu dan menyenangkan hati kami sebagai orang tua mereka. Aku
aku juga berdoa Tuhan buat orang-orang tua yang bersama-sama dengan kami Tuhan. Bapa, kami berdoa buat orang-orang yang sudah tua di tempat ini Bapa. Tuhan, biarpun rambut mereka sudah memutih ya Tuhan, tapi biarlah Engkau berikan kekuatan yang baru daripada Engkau Tuhan. Semangat yang baru ya Tuhan. Bapa, Engkau berikan kesehatan, kekuatan yang daripadamu ya Bapa. Lawat kehidupan mereka Tuhan. Sukacita, penghiburan ada dalam hati mereka senantiasa ya Bapa. Biar mereka menjadi teladan buat kami yang lebih muda ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya, kita semua yang percaya katakan, amin, amin. Tuhan memberkati saudara.